habit itu kayak tadi, betul seperti Pak Mas Gus bilang, biasaan ya biasa, tapi itu yang susah adalah bagaimana kita konsistennya atau gitu ya. Kemudian bagaimana kita disiplin terhadap good habit tadi, itu habit-habit yang ada. Karena menurut teori ini secara otomatis ini adalah proses yang secara otomatis berlangsung di dalam otak. Kita tadi sudah disampaikan good habit. Nah, jadi saya mulai dulu. Ini tadi ada mulai dari good habit apa, kemudian cara bagaimana membangun good habit ini. Dan saya coba sampaikan ini mengenai sistematikanya banyak, tapi bisa di mix up antara satu dengan kedua. Apa tuh habit itu, kemudian bagaimana terbentuknya, ada cara yang mudah untuk membangun ini. Kemudian juga perlu mengenal mungkin good dan bad habit seperti apa sih yang seringkali simple sebetulnya di sekitar kita, tapi ternyata itu bad. Dan yang good juga tidak terlalu sulit untuk dilakukan sebetulnya. Nah, karena ini ada hubungannya dengan apa tadi di dalam bisnis, psikologi sukses gitu, kemudian khususnya di dalam dunia bisnis yang sekarang dipengaruhi oleh adanya pandemi ini, sehingga ada saya sampaikan mengenai 7 produktif, yang habit yang seperti apa, kemudian yang powerful seperti apa, kemudian ini yang 15 ini simple, kecil, tapi ini mengubah kultur 15 kebiasaan setelah COVID yang kemungkinan ini masih ada, dan kemudian ini yang 10 ini adalah yang harus kita pertimbangkan, yang tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah lepas setelah pandemi ini. Karena tadi disebutkan salah satunya kultur itu berubah. Kemudian yang berikutnya ada healthy habits-nya nih. Jadi kalau gitu harus gimana nih? Nah, itu ada 10 cara yang kurang lebih cukup. Dan ini kalau misalnya sudah sangat dikenal oleh kita semua. Oh, kayak gitu ya. Itu tuh healthy ya. Nah, kayak seperti itu. Oke, mulai ini apa tuh habit itu? Nah, ya secara ini saya coba ngambil beberapa definisi, ya kebiasaan yang berperilaku yang biasa saja sebetulnya, yang selalu dilakukan dalam keadaan reguler atau yang berulang-ulang. Tapi yang mana yang berulang ini yang disebut dengan kebiasaan tadi, makanya disebut dengan good tadi. Atau adalah bagaimana cara kita berperilaku pada kebiasaan berperilaku yang secara umum. Oh, kebiasaan saya setiap pagi begini, begini, begini. Itu apakah yang good atau yang gimana? Ya itu mah yang kalau tadi disebut contohnya tadi ada yang mindset itu, yang apakah yang benar-benar itu menjadi kewajiban atau menjadi bagus, atau itu hanya ya biasa saja. Kemudian yang good ini juga kurang lebih sama sebetulnya, adalah perilaku yang simple, yang otomatis biasa. Ya pagi gini, mandi, jam 7, udah selesai. Ya udah, jadi satu hal yang tidak perlu dipersiapkan lagi, dan memang secara menurut teorinya di sini sampai situ nanti adalah otak pun sudah secara otomatis itu berjalan dalam fungsi otak. Nah, di sini tanpa perlu berpikir, apakah demikian? Ini yang habit yang mana yang tanpa harus berpikir? Atau habit yang mana yang harus dipersiapkan? Itu harus dengan melalui ada yang disebut dengan habit loop nantinya mungkin ya. Seringkali kita bisa mungkin menyiapkan satu habit, tapi seringkali ini kita tidak tahu apa yang sebetulnya saya siapkan tadi. Saya pengen begini. Terus tiba-tiba belok ke sini, yang tadi lupa lagi. Nah, kadang-kadang itu yang namanya kebiasaan, karena kebiasaan yang tanpa disadari. Mungkin ini juga kita bisa lakukan setiap hari dengan tadi dilakukan oleh setiap orang, gitu ya. Yang kadang-kadang juga tidak kita sadari. Nah, kemudian quick saja nih karena rada banyak, sedangkan saya tadi akan banyak diskusi. Bagaimana dengan habit ini terbentuk? Nah, disebutkan tadi, ini adalah satu mekanisme yang jalan di dalam otak sendiri. Dan itu sudah ada rangkaiannya. Saya tidak sampai ke dalam nanti ada di bagian-bagian mananya, tapi bahwa ini termasuk ada di bagian otak yang bertanggung jawab terhadap survival instinct dan juga ada learning process. Jadi dengan sendirinya kalau kita berbuat baik, katanya itu disebut dari habit baik, itu akan memberikan satu aroma, satu nuansa bahwa kita, oh iya ini baik. Jadi pada saat suatu kita melakukan hal yang secara norma atau secara norma sosial itu tidak, maka respon dari tadi otak yang ada di dalam respon mekanisme di dalam otak pun akan bereaksi berbeda gitu. Sehingga harus hati-hati pada saat misalnya kalau disebutkan dengan self talk tadi, itu pada saat kita berkata-kata yang kurang baik
secara otomatis di dalam otak ini, bagian tertentu dari otak ini akan mengkerut biasanya, gitu kan ya. Sehingga reaksi dari neuron-neuron yang ada di dalam seluruh tubuh ini, khususnya dalam otak itu, akan mengerut dan memberikan reaksi yang apakah manyun, apakah menjadi matanya mengerut, dan seterusnya. Beda lagi dengan misalnya semangat. Nah, misalnya itu yang biasanya self talk ini dipakai untuk olahragawan ya Pak Kus. Semangat, kita pasti bisa. Nah, ungkapan itu, kata-kata itu didengar oleh saraf-saraf di dalam otak kita. Dan otak-otak yang berkaitan dengan tadi, misalnya motivasi, dorongan untuk senang, kebahagiaan itu akan tumbuh, akan hidup begitu, ya. Sehingga yang keluar adalah dalam rumah kita, matanya membesar, mungkin kemudian besar, kemudian ini tidak ada kerutannya, kemudian semangat dan ada energi, insulinnya semakin meningkat. Nah, itu adalah secara otomatis demikian. Sehingga hati-hati, terutama nih kalau kaitannya dengan perkembangan anak nih Pak. 5 tahun pertama itu hati-hati anak bergaul dengan siapa. Kata-kata yang keluar saja satu dari misalnya punten dari ART, maka itu akan masuk karena itu kosong di diri mereka. Gitu. Nah, sehingga betul-betul 5 tahun pertama itu perlu dibina dengan orang yang menjadi contoh, kemudian kata-katanya juga. Nah, kemudian yang disebut dengan habit loop tadi di sini. Jadi sebetulnya manusia itu secara otomatis tuh, kalau tadi sebut dia adalah creative problem solver, kalau disebutkan di Pak tadi, creative problem solving di manusia itu ada sebetulnya. Apakah turun-menurun tadi gitu? Kalau tadi Mbak Iwus di dalam growth mindset itu kan tidak menetap gitu kan ya. Jadi ada perubahan tergantung situasi, tergantung tuntutan, dan juga tergantung bagaimana orang tua pada saat awal 5 tahun pertama itu memberikan solusi. Contoh, jadi misalkan nangis ya biar aja nangis sebentar lah. Tolong dong ambil, ya biarin sudah berjuang ke arah situ. Nah, itu sebetulnya pada manusia tadi. Nah, ini yang menarik di sini adalah habit loop. Ya, tadi itu dicontohkan di situ adalah antara stress, food, dan reward. Itu disebut dengan trigger, clue, trigger atau clue, kemudian ada reward, gitu ya. Ada tiga kaitan di sini. Contoh di sini adalah yang di berbagai macam orang yang menyelesaikan habit loop tadi adalah, contoh katanya kalau lagi seseorang sedang stres, salah satu cara orang mungkin dia masuk ke dengan minum es krim, membuat es krim. Sudah diakui bahwa di penelitian di Inggris ini 1 sendok es krim ini bisa melumerkan seluruh kondisi di dalam otak sehingga menjadi cas gitu. Nah, itu tadi itu sudah ada itu, sehingga mungkin ada satu stres dengan makanan, ada kalau di sini dengan es krim, atau yang lain mungkin dengan wine misalnya. Kemudian setelah itu, nah tadi ya salah satunya, relax, akhirnya lepas. Nah, itu tuh mekanisme itu ada pada manusia, itu sebenarnya sudah otomatis, atau mekanisme itu ada, yang mungkin di sini sebutnya ada basic survival instinct, dan itu merupakan juga ada di dalam learning process yang bisa dipelajari. Terus bedanya apa bad habit dengan good habit begitu? Nah, pada saat pembentukan ini yang disebutkan di sini adalah ada autopilot di dalam tadi otak kita begitu, sehingga akan terkonek dengan loop tadi, trigger, behavior, dan reward. Jadi kalau triggernya tadi, aduh ini kok saya lagi pusing-pusing gini, biasanya tadi yang ngopi, atau kalau enggak, kalau perlu siang-siang panas segar tadi pakai yang punya maskus. Oke, perilakunya menjadi segar lagi dan memberikan, oke, saya siap lagi bekerja lagi. Nah, itu ada pada semua manusia. Proses mekanisme otomatis itu. Bagaimana membuang atau memotong atau menghilangkan bad habit. Nah, seperti tadi bahwa sebetulnya di dalam loop tadi sudah otomatis 3 hubungan itu, ya kita tinggal bagaimana mengubah responnya gitu ya tadi. Jadi di sini adalah supaya hal yang negatif tadi menjadi berkurang dan muncul sesuatu yang baru. Contohnya apa ya? Mungkin masalah malas. Kan aduh hujan dikit padahal kita pengen janjian. Sekarang sedang gerimis nih. Aduh nggak usah deh. Biar aja nanti tinggal bilang, maaf ya ini lagi hujan besar jadi susah keluarnya. Itu adalah negatif kan. Itu sebenarnya bisa diubah tadi, change your response. Karena saya sudah janji, saya harus datang. Saya pakai payung, saya pakai ini. Nah, itu adalah salah satunya dengan cara mengubah respon tadi. Nah, ada 3 step nih untuk membuang bad habit ini. 1, aware terhadap triggernya tadi ya malas itu kenapa sih? Sehingga saya tidak mau keluar. Sehingga
Ya bisa aja nanti saya dibilang, udah janji ya, hujan dikit nggak mau datang. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan menyisipkan eh, ya atau namanya udah janji, Anda udah janji itu harus ditepati misalnya. Itulah dengan melihat tadi mengubah sadar terhadap triggernya tadi begitu. Kemudian yang keduanya itu adalah rewardnya apa nih gitu. Ya kita mencoba untuk overcome, menyelesaikan tadi yang B tadi dengan cara misalnya menyadari. Di sini utilize your awareness to understand perilaku tadi yang membuat Anda merasa kebayang kalau saya tidak datang, dia udah janji, apalagi bukan di rumahnya, di satu tempat yang di antara kita tetapkan satu tempat yang dekat kepada masing-masing. Apa yang dia bayangkan, apa yang dia rasakan, ya dia udah datang. Nah, seperti itu di reward itu dicoba dipelajari bagaimana. Kemudian bagi kita di sini ada notice-nya adalah physical sensation dari action tadi. Oke lah, mungkin hujan, mungkinlah dingin, tapi kita tahu reward itu pada saat kita menepati janji, oke. Kemudian find a new reward. Ini adalah bagaimana mungkin saja akhirnya kan tadi kita ketemu itu adalah untuk membicarakan sesuatu, bahkan mungkin menemukan sesuatu yang mungkin awalnya saya tidak tahu apa yang akan kita bicarakan. Nah itulah membuang bagaimana bad habit begitu. Kemudian di sini berikutnya adalah sebentar. Simple way-nya ini tadi ada cara lagi yang sampaikan, ini adalah kadang-kadang gampang dikatakan tapi susah. Ini adalah getting into healthier habit katanya. Memang ini perlu waktu. Iya. Habit apakah hanya sesaat atau ada yang bisa terus atau yang mana yang good atau mana yang perlu kita pertahankan. Nah, disebutkan di sini bahwa itu perlu waktu memang gitu ya, dan itu agak sulit untuk dicapai sehingga perlu perjuangan. Perjuangan salah satunya konsisten, misalnya salah satunya tadi dengan menyadari bahwa ada loop habit tadi yang mulai dari trigger, behavior, and reward. Ini adalah juga membangun habit inilah bisa secara reguler dan juga merupakan suatu proses continuous berterus menerus. Jadi harus dijaga, diperbaiki. Nanti akan sampai kepada langkah ke sana. Sehingga memang perlu dilakukan latihan-latihan untuk supaya terus terjaga. Kalau untuk kesehatan mungkin ini fisiknya ya bisa. Dan juga tidak hanya sekedar misalnya bagaimana habit untuk bisa sehat, ingin menurunkan badan. Jadi bukan hanya menurunkan badannya sebetulnya, tapi adalah lebih kepada lifestyle begitu ya, yang ingin dipelihara supaya bisa mencapai keuntungan tadi. Ya banyak lah misalnya kalau dengan berat badan yang normal atau berat badan yang ideal maka akan sehat, pikiran juga lebih lurus misalnya, tidak mudah terkena penyakit. Di sini juga disebutkan ada mengenai bagaimana caranya nih dari tadi dengan tidak hanya goal tapi lifestyle itulah. Ya setting goal-nya jangan terlalu banyak-banyak. Lakukan secara little step saja begitu. Tapi memang berarti kan perlu waktu panjang. Ya itu salah satunya. Jadi ingin kita menghasilkan sesuatu maka perlu waktu, perlu perjuangan. Lakukanlah dengan slowly but steadily begitu ya. Jadi di sini artinya pelan-pelan, tidak usah pengen menurunkan badan harus setiap hari harus nggak goes dengan 10 kilo. Tidak, langkah demi langkah. Dan kita lihat tadi rewardnya apa sih tadi ya. Jadi kalau saya misalnya sudah keberatan badan nih, itu adalah triggernya, kemudian behaviornya apa? Ya coba berjalan atau mau berenang atau mau apa. Rewardnya apa? Oh ternyata ada turun beratnya misalnya. Kemudian di concrete plan harus jelas memang membuat perencanaan ini sehingga untuk mencapaikan hasil yang baik itu coba dilakukan dengan rutin dan sedikit demi sedikit, tapi bisa di-manage. Nah, di sini maksudkan adalah bagaimana membangun inilah planningnya sebetulnya ya, supaya sustainable perubahan itu, dan itu akan mengubah life. Karena disebutkan di sini, good habit itu akan menentukan good life, katanya begitu. Salah satunya mungkin biasanya di kesehatan. Contohnya yang planningnya apa? Ya buatlah sesuatu yang rutin itu dengan fun gitu ya. Jadi jangan berat. Waduh saya harus menurunkan ini enggak. Jalan sedikit, jalan muter di situ gitu. Ada sisi itunya. Kemudian pamper and reward. Kita seringkali lupa bahwa kita tuh prestasi kita tuh tidak pernah diapresiasi terhadap diri sendiri gitu. Coba, oh ternyata saya setelah sekian hari mampu menurunkan ini, boleh diselebrasi sedikit begitu kan ya. Kemudian berikutnya
jangan gerusu-gerusu, ora kesusu misalnya, perlu kesabaran. Dan ini tidak instan kan. Kemudian juga di sini adalah wrapping up-nya, ini perlu divisualisasikan bahwa oh inilah gaya hidup yang sehat seperti ini. Oh, saya sudah melakukannya 1/3, 1/4 dan seterusnya. Ini satu contoh saja nih, good habit. Apakah ya saya contoh ini mungkin diberikan kepada contohnya anak-anak sehingga supaya tidak tersinggung para orang tua atau apa. Saya pikir biasa saja ini ya, good habit, baik buat rambut, buat tangan, bahkan kalau sekarang ini mungkin dalam batuk gitu, kemudian perlu di rumah juga. Nah ini bad habit nih, contohnya nih orang India aja, jadi sudah kita kelihatan bad, membuang ini, main kartu, kemudian berargumentasi. Oh, ini kalau ini jangan ya, karena kemarin juga ditangkap polisi ya untuk yang menendang binatang, dan ini contoh-contoh saja yang berarti memang ada good and bad habit. Ini hanya satu contoh saja, ini mungkin kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Jadi apakah ini masuk atau enggak adalah 7 bad habit pada dunia kerja. Ini mungkin yang telat-telatan melulu, itu juga sudah habit yang, aduh maaf ya, ini macet, oh ini banjir. Ya kalau atasan ya saya tidak mau tahu mau banjir, mau apa, berarti kalau banjir, udah tahu dari malamnya berangkatnya harus duluan. Udah tahu kalau hari Senin dan Jumat itulah macet, maka datanglah perginya setengah jam lebih cepat. Nah ini menunjukkan bahwa kalau yang begini-begini nih tidak siap ini atau kadang-kadang telat melulu ini, dia kurang memiliki skill organisasi. Kadang-kadang ya mungkin dia tidak tertarik dengan pekerjaan yang dia kerjakan misalnya. Kemudian juga di sini terlalu banyak break katanya begitu ya. Sebentar, maaf ya saya mau keluar dulu. Sebentar saya kesini dulu ya, mau ke toilet, padahal dia lagi melepus misalnya begitu kan. Itu juga menunjukkan bahwa selain dia kurang konsentrasi, kemudian juga mungkin dilihat oleh orang lain menjadi itu gimana sih kerjanya, cuma keluar lagi karena dia mungkin tidak tahan dengan kebiasaan. Kalau di sini tidak disebutkan ya kebiasaan buruk merokok di sini ya. Mungkin saja sebagai satu kebiasaan yang kurang baik mungkin ya, karena bagi perusahaan mungkin 20 menit keluar, beberapa 2 jam sekali keluar misal. Kemudian dressing unprofessionally, ya ini juga mungkin akan dihadapi nanti ini pada saat biasa. Sekarang Mas Kus tidak tahu bahwa saya pakai sarung atau pakai apa ya, yang penting ke atasnya saya rapih kan gitu ya. Nanti jangan-jangan lupa nih kalau sudah mulai luring nih, sudah WFO, ke atasnya gaya, terus ke bawahnya lupa, masih pakai celana pendek, masih pakai sendal mungkin lah. Tapi itu ada nanti di dalam di berikutnya. Di sini mungkin yang tidak tampak bajunya kurang profesional, maksudnya bukan mewah tapi kan artinya rapi. Kalau baju ada seragam ya seperti itu atau seperti itu. Nah kalau yang tidak bersih, tidak rapi ini yang menunjukkan bahwa saya tidak care terhadap posisi dan juga terhadap perusahaan. Dia tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai perusahaan, tidak menghargai bahwa saya tuh mewakili perusahaan itu misalnya ini. Jadi bagi orang lain impresinya menjadi tidak bagus. Nah contohnya sekarang banyak yang ke mall kemana pakai sendal. No problem sih, tidak ada yang melarang sih. Tapi bagi beberapa kawasan itu dilarang gunakan sendal. Tapi di manakah Anda menghargai diri Anda masuk ke dalam suatu perusahaan besar pakai sendal? Ya kalau di rumah boleh lah, kalau di mana-mana seperti itu. Kemudian yang keempatnya, tidak organize di dalam perusahaan, di kantor. Jadi misalnya di sini adalah misalnya tidak mampu memanage pekerjaannya sendiri. Atau misalnya cenderung di sini adalah negatif di office begitu. Artinya datang sampai dengan gayanya begitu, terus dengan tidak menyapa sana sini, itu kan sudah menunjukkan ada satu negatif gitu ya, tend to negatif. Nah itu juga tentu secara umum akan dilihat oleh teman-teman yang lainnya menjadi oh kok begitu ya, padahal perusahaan kita itu besar loh, tapi kok cairannya kok kayak begitu ya. Jadi akan menimbulkan nanti di sini not best impression. Kemudian negative attitude. Jadi orang menunjukkan bahwa gitu dia tidak mau bekerja dengan kita. Kemudian dan biasanya katanya nih kalau attitude ini adalah itu tepa atau kena kepada orang lain gitu ya, bisa. Nah makanya kenapa ada satu pepatah, kalau mau Anda
menjadi seseorang yang wangi, maka katanya berkumpullah dengan orang yang wangi. Kalau Anda menjadi yang ingin mendapatkan suatu pengetahuan, kumpullah dengan orang-orang yang punya pengetahuan. Begitu juga, padahal kita sebetulnya orang baik, tapi pada saat kita berkumpul dengan teman-teman yang perilakunya kurang baik atau tend to be negatif, maka kita setidaknya juga akan kebawa mungkin pakai itu. Atau juga di sini adalah poor communication. Jelaslah ini berarti yang sangat pentingnya bagaimana kita bisa menyampaikan rencana dan apa yang kita ingin lakukan tanpa komunikasi yang baik. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap pekerjaannya adalah dia telat ngasih laporan, kemudian dia kerjasama menjadi kurang di situ, misalnya, sehingga ini menjadi tidak baik bagi situ. Kemudian juga terlalu banyak bicara. Mungkin kalau momennya baik, momennya tepat sih no problem, misalnya pada saat suatu diskusi, misalnya di ruang yang memang menuntut mereka untuk menyampaikan gagasannya, tapi tidak pada tempatnya, tidak kurang tempat, sehingga di sini boleh saja kita kan banyak omong juga seringkali begini merupakan tension release gitu ya, atau stress release begitu, tapi tahu kapan harus membatasi diri begitu. Ya, ini yang produktif sekarang nih. Ya, bagaimana produktif habit ini adalah kita mencoba untuk menghilangkan distraksi-distraksi. Seringkali kalau sekarang mungkin ini contohnya di sini HP ini memang yang menjadi dominan pada saat sedang begini nih. Dan kebetulan lagi memang WFH ini adalah melalui perangkat ini. Maka seolah-olah kalau mengerjakan melalui HP ya sudah wajar, padahal nah, ini seringkali bunyi dikit buka. Padahal itu kan tidak penting-penting amat. Kenapa tidak dicoba untuk memblok ini unnecessary distraction ini? Oke, saya akan membuka chat itu sejam sekali. Saya sudah mulai menggunakan itu. Tidak begitu bunyi buka, enggak. Alah, paling ini cuma kabar atau kabar dari kelompok lain, dari grup lain yang tidak terlalu penting, hanya bilang bahwa kita jalan-jalan yuk, ini ada makanan baru lah. Coba 1 jam atau 2 jam. Get organized and punctual sini, jadi ini ketepatan waktu, ini handy di sini, sehingga kalau bisa coba dibuat list misalnya, kemudian tugas-tugas yang diprioritaskan atau kemudian mengeset deadline. Yang lain, learn to accept criticism. Ini seringkali nih feedback ini dianggap mengusik gitu, padahal adalah feedback ini adalah membantu kita untuk menyadari tentang kelemahan, kemudian ada hal-hal yang perlu dikembangkan, kemudian kalau perlu bertanya. Ya, artinya saya sangat berterima kasih kalau ada feedback. Gimana tadi waktu saya presentasi? Terlalu cepat nggak? Kayaknya kecepatan deh. Nah, oke. Berarti saya turunin. Nah, itu adalah satu hal. Kemudian search for solution instead of complaining. Nah, ini mungkin tadilah bertanya pada yang lainnya. Jangan komplain seperti itu. Do not gossiping. Ini sudah biasa nih kayaknya. Kalau ngomong-ngomong sedikit, ya ngobrol sih boleh aja. Tapi jangan ngobrol-ngobrol ke hal yang apalagi masuk ke hal yang pribadi, ngomongin apalagi berkaitan dengan di rumah, sebagai netral dan fokus. Ask questions and seek help, ini seperti tadi. Jadi kalau memang kita tidak tahu, tanya dong, gitu kan ya. Jadi jangan sampai sok tahu, tanya minimal, tanya kepada teman dulu atau pada atas. Kemudian be willing to take an extra responsibility, ini yang disebut dengan citizenship behavior itu tadi biasanya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan begitu, yang tidak pada tugasnya dia. Jadi melakukan di sini adalah step outside your comfort zone. Kemudian ngambil sesuatu atau yang tanggung jawab yang tidak biasanya. Dan ini mungkin ya akan dilihat bahwa dia bisa ngebantu. Bukan berarti ngebantu tanpa selesai. Udah selesai tugas saya tapi membantu yang lain. OCB, Organizational Citizenship Behavior. Nah, powerful yang mana nih? Ya, jadi kalau disebutkan yang buat habit, saya sebutkan successful career itu berarti akan mendukung bagaimana pekerjaan gitu. Good work ini akan berpengaruh terhadap job performance-nya. Good or bad, itu ditentukan oleh perilaku atau kebiasaan kita. Yang esensial itu adalah punctually, ini ketepatan, proaktif, strong communication skill, dan strict terhadap deadline. Seperti apa? Nah, ini kembali seperti tadi, ini adalah yang disebutkan tadi di 7 tadi, adalah punctual dan profesional. Profesional itu adalah ada punctuality plus commitment. Sehingga di sini akan membantu untuk pekerjaan itu sesuai dengan rencananya. Artinya atau misalnya akan tertanam pada diri kita bahwa good work itu, kebiasaan good work itu adalah
harus direncanakan. Kemudian, nah di sini adalah bagaimana caranya bikin schedule, bikin reminder, kemudian juga adalah bikin apa kalau zaman sekarang timeline seperti itu, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak diduga itu bisa diselipkan atau bisa diubah atau seperti apa. Nah, dengan perangkat yang dimiliki sekarang itu sudah banyak sekali. Nah, salah satunya tadi ada nggak pakai click up di sini. Respect and achieve deadline. Di tepat waktu di dalam deadline ini adalah itu merupakan suatu kebiasaan positif. Gitu. Kemudian dikomunikasikan kepada atasan, gitu. Kemudian juga itu menjadi, dan kita yakin bagaimana membuat deadline yang realistik. Kemudian ini salah satu cara lainnya adalah short term goal, ya tidak usah jauh-jauh, yang pendek saja dulu. Manage time for healthy work life balance. Ya kerja boleh kerja, tapi ada waktunya. Jadi kalau misalnya katanya kalau duduk melulu ini harus 4 jam sekali harus berhenti dulu. Bahkan ada yang 2 jam berhenti 5 menit atau 10 menit misalnya. Dan hal lain adalah, kalau ini lebih luas dari itu, adalah coba disesuaikan antara work-life balance. Gitu ya, seperti itu, sehingga car works itu bisa, apalagi yang fisik misalnya, duduk di sini pun berarti kan berpengaruh terhadap fisiknya, kemudian coba istirahat dulu, mengambil nafas dulu, tadi atau memberikan refreshing. Caranya gimana adalah prioritize dengan tugas. Nah ini multitasking dianggap bahwa satu sisi ini bagus katanya, tapi di sisi lain ini multitasking ada berapa sih yang disebut multi? Apakah cukup lebih dari 1 atau 2? Katanya ini juga akan membuyarkan terhadap pelaksanaan tugas kita. Reduce distraction seperti tadi, ini yang tidak perlu. Jadi kalau perlu HP itu disimpan, dijauhkan dulu atau disimpan tidak terdengar, atau komit bahwa 1 jam sekali kita buka atau 2 jam sekali. Ini seperti tadi critical sama, jadi jangan dianggap sebagai satu apa namanya hal yang jelek, tapi adalah important for growth, begitu kan ya. Dan untuk fokus, sehingga anggaplah kritik itu sebagai blessing in disguise, sehingga oke, ini adalah masukan dari yang lain yang sifatnya positif. Kemudian ini sama seperti tadi, ask relevant questions. Jadi kalau memang kita tidak mengerti, tanyalah. Be organized. Ini kita mungkin tidak terlalu berharap bahwa go big or go yang sangat besar mendapatkan, tapi start small, ya. Ya diwarnai, kemudian apa yang penting, kemudian checklistnya apa, dan seterusnya. Yang penting adalah continue to make progress. Jadi jangan hanya digarisbawahi saja, tapi lakukan. Kemudian komunikasi, ya ini sudah sangat umum dan sangat penting, apalagi terutama bagi para pemimpin. Misalnya komunikasi adalah salah satu alat bagaimana how to influence people, how to influence member dengan komunikasi. Dan ini yang sulit, menjadi active listener. Kalau ngomong semua orang bisa lah, disuruh ngomong dimanapun, apalagi kita bahannya. Tapi kalau saat diminta untuk menjadi seorang active listener, ini agak susah. Berarti harus menurunkan keinginan-keinginan kita yang, apalagi yang sudah biasa untuk ngobrol yang selalu ingin didengar dan seterusnya. Tapi active listener ini harus mendengar, berarti menurunkan stop. Dengarkan orang lain. Orang lain pun mungkin punya pendapat yang sama, pendapat bahkan yang lebih baik lagi dari kita, seperti itu. Dan ini adalah merupakan good habit. Dan bagi psikolog apalagi ini salah satu kunci adalah sebagai seorang active listener. Gimana kita mau mengetahui persoalan orang lain kalau kita tidak secara aktif mendengarkan. Mengambil inisiatif dan aktif, misalnya di sini ya skillnya di ini pasti ini ya. Jadi tidak pasif saja. Kemudian membuat catatan, misalnya. Kemudian juga kalau perlu ngambil workshop, manggil dan seterusnya. Kemudian mengambil inisiatif untuk bekerja, sehingga tidak, ayo dong siapa yang mau? Itu kan baru ditawarin, tapi sebelum orangnya. Nah penyakit ini biasanya hanya ada mahasiswa nih, mahasiswa atau S2, S1 adalah prokrastinasi. Jadi menunda-nunda. Kenapa bisa ditunda? Biasanya berpikir bahwa oh itu mah gampang lah, nanti aja bisa. Udah ada di sini kok, tinggal nulis. Ini udah, nanti aja deh. Nah, seperti itu sebetulnya. Ini adalah sebetulnya bisa diatasi. 10. Nah, ini ada habit management. Nah, kata beberapa buku ada yang menyatakan bahwa habit ini bisa diubah atau bisa membuat habit baru dalam 21 hari.
Saya tidak tahu ngitungnya ini dari mana ini sebetulnya. Saya cari-cari, itu tidak ada. Tapi di sini saya ada, tapi tidak akan saya bahas. Hanya saja di sini ada yang menggunakan aplikasi ClickUp, ini akan membantu untuk memanage tugas-tugas yang ada. Ada tujuannya, ada reminder-nya, ada waktunya, ada time-nya, misalnya kemudian juga ada tugas-tugas yang berulang mungkin, ada notepad-nya, ada dokumen yang bisa kita tulis, ada priorities misalnya. Itu ada di dalam ClickUp. Jadi sebetulnya sudah banyak program-program yang membantu kita untuk bisa menjadi seorang manajer, memanage perilaku kita gitu. Kemudian di sini bisa menggunakan views ini, menggunakan list kalian dan sebagainya, ada template yang sudah tersedia, kemudian ada notifikasi dan sebagainya. Ini ada dalam ClickUp sebetulnya. Jadi kalau kita sedikit mau buka-buka, itu adalah bisa sebetulnya. Kata-katanya adalah bagus, ini adalah every person makes mistake. So don't beat yourself up over it. The good habit adalah is to admit it. Nah, ini yang penting begitu. Oke, jadi apa namanya, konsisten. Dan ini yang mungkin lucu-lucu nih sebetulnya, ya 15 kebiasaan yang setiap hari ini dan mungkin perlu atau harus diubah seterusnya setelah corona kemarin. Satu, cultural change. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dan merasakan dan mengubah, kita sendiri yang mengubah. Sekarang mau kumpul-kumpul, tar dulu. Bahkan keluarga juga nanti stop dulu. Kemudian cara berhubungan, mungkin kemarin waktu kita sudah melewati masa lebaran, masa ini, itu ada sesuatu kultural yang kita biasa lakukan itu berubah. Handshake ini sudah keluar contoh-contoh waktu itu ya, maksudnya dengan salaman sudah diganti dengan siku, sudah diganti dengan ini, sudah diganti dengan kaki, dan sebagainya misalnya. Kemudian hand sanitizer akan berada di semua public area nantinya. Kemudian ini yang bagus mungkin buat marketing atau untuk apa namanya, usaha-usaha. We will get better at responding customer, ini yang saya suka nih. Jadi clients nih. Jadi sekarang bagaimana orang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang paling cepat, masih hangat, masih baik, masih bagus nih misalnya. Kemudian relationship di restoran mungkin sudah berubah, tidak sama, sudah dibatas-batasi. Begitu kalau dulu ngeroyok seperti itu, sekarang enggak. Kemudian ini yang paling pertama di Amerika nih waktu itu, jadi more people use bidet. Dulu adalah kasus krisis tisu, ya. Itu diborong di mana-mana semua. Karena mungkin orang sana menggunakan tisu. Sekarang sudah ganti, ceritanya berubah menggunakan bidet lagi, jadi tidak menggunakan tisu. Nah, ini juga mungkin mudah-mudahan membantu untuk apa namanya, tidak memotong atau mengini hutan gitu, tapi akan membutuhkan air yang lebih banyak. Kemudian banyak perusahaan yang akan mengizinkan untuk bekerja secara remote, dan ini sudah penelitian-penelitian sangat-sangat banyak mengenai WFH tadi. Kemudian ada WFA tadi, jadi lebih banyak sekarang, mungkin kalau dibilang 60% sudah WFH saja. Atau sekarang yang lebih baru lagi adalah dengan hybrid. Setengahnya ada di kantor, setengahnya ada di rumah, tapi pada saat sedang diskusi itu dalam satu situasi yang sama. Kemudian press button sudah tidak ini lagi, tidak pakai tangan lagi, cukup diginikan saja, gitu. Dia sudah bisa, jadi pakai touch, begitu, tidak pakai touch ya, tapi pakai sensor. Kemudian ini communal food sudah mulai berakhir, jadi tidak ada makanan yang sifatnya bisa ngeriung, apalagi kalau di Arab ya. Kalau di Arab mungkin sudah kan biasanya di dalam satu tampah bareng-bareng, itu mungkin sudah hilang. Kemudian more people continue to take their personal space, itu sudah terbiasa sekarang. Kemudian we will better washing, tangan itu sudah biasa tanpa harus pulang dari mana atau kemana, tapi begitu memegang sesuatu pengen tangan dicuci lagi. Kayaknya tangan-tangan semua pada Bapak Ibu semua sudah pada mungkin mulai memutih karena terlalu sering dicuci mungkin. Kemudian juga kita harus berpikir bagaimana kita masuk ke dalam crowded area, public transit misalnya. Terus kemudian juga we have better understanding mengenai public ethic, health ethic. Sekarang sudah mulai berpikir mau keluar tar dulu. Sekarang ini sekolah-sekolah mulai ditutupin lagi. Karena kemarin baru PPTM 100%, ada yang sudah mulai dilakukan tapi cabut lagi karena 70 SMA, 90 SMP terkena lagi.
Kemudian sekolah dan universitas menyiapkan distance learning, ini yang kita pakai sekarang dengan hybrid. Di Unpad sudah declare bahwa Unpad adalah hybrid university. Kemudian menggunakan masker, itu sudah menjadi normal di mana-mana begitu. Sehingga kalau kita lihat bahwa orang tidak pakai, loh kok dia enggak ya? Memang nggak ada apa-apa gitu, nggak merasa. Nah, ada istilah bahwa menggunakan social distancing itu tidak tepat katanya. Jadi gunakanlah adalah physical distancing, tapi social connection. Ini yang 10. Tadi ini masih berkaitan dengan yang tadi yang positif atau untuk yang bekerja, yang harus dipertimbangkan adalah regular and functional life. Jadi artinya kehidupan tetap berjalan, tapi tepat waktu. Jangan buang-buang waktu dengan ada stupid things di sini, ada stupid people juga nih. Saya nggak tahu nih kayak gimana. Sekarang ada lagi juga yang stupid relationship. Toxic relationship, nah itu semakin banyak ternyata kesini istilah-istilah dari blessing-nya pandemik ini. Do not make promises. Nah itu tadi mungkin pada saat saya janjian di satu tempat, tapi tadi kan tidak hujan, tapi begitu gerimis tidak jadi. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan good habit-nya tidak terlalu kuat, tapi lebih cenderung sudahlah besok aja bisa toh, seperti itu. Kemudian coba dibuat satu set goal, kemudian don't get hurt by stupid talk. Ini biasanya omong-omong begitu saja, begitu aja, jangan buang-buang waktu. Don't fall in love with stupid people. Nah ini saya nggak tahu nih, ada stupidnya banyak banget nih. Stupid things, stupid people, kemudian tadi apa? Stupid talk, jadi basa-basi lah. Exercise ini hampir para ahli di dalam pandemi ini untuk mencoba exercise dan meditasi di zaman-zaman seperti ini. Karena mungkin gerak kurang, banyak terduduk, sehingga exercise itu perlu. Kemudian kalau bisa, biasakanlah membaca tiap hari. Dan try to avoid toxic people. Ini yang mungkin hanya ngajak-ngajak, ngobrol-ngobrol yang basa-basi saja. Nah, ini mudah-mudahan nih yang bisa nih healthy habits. Mungkin nanti bisa untuk performance meningkat, kemudian juga kita menjadi sehat. Ya, nah, ini ada 10, coba kita lihat, ini adalah put healthy and food front and center of your kitchen. Ya, ujung-ujungnya biasanya paling ada makanan Padang, ada itu, ada ini. Katanya sehat tuh ada makan-makanan yang simpen di depan. Jadi jangan sampai nanti betul lapar masuk, banyak makanan macam di situ. Ya akan dimakan lagi, tapi siapkan yang sehat. Go for daily walk to improve your well-being. Jalanlah katanya setengah jam minimal gitu, untuk bisa berputar-putar di daerah lokasi tempat tinggal. Kemudian reach out to friend, ya perlu di sini yang saya rada contohnya di dalam masa pandemi ini kurang pas gitu yang sebut tadi oleh Pak. Ini paradoks mungkin, harusnya begini, tapi kok ada ya. Nah ini contohnya tadi ada saya sampaikan adalah harus ketemu orang. Kalau ini saya setuju, drink a glass of water di morning sekali. Ini artinya biasanya cara hidupnya adalah dengan meminum air hangat begitu bangun. Kemudian get tea serving of fruits, veggie nih yang vegetable, kita tuh buah-buahan. Kemudian exercise 20 menit minimal, 3-4 per week, berarti 2 hari sekali. Stretching 5 menit sebelum tidur. Kemudian count your calories. Ini mah susah banget ini buatnya nih. Masa harus setiap ini berapa. Tapi biasanya kalau mulai dibiasakan dengan sesuatu yang biasa baik, itu adalah berarti bisa. Cut back 1 soda per day. Ini bukan kebiasaan kita, tampaknya di soda kita tidak pernah itu. Kemudian set a bedtime to get 8 atau lebih jam tidur. Ini yang rada susah. Nah, ini contohnya tadi gambarnya adalah katanya ini siapkan makanan di depan yang tadi kitchen. Kemudian ini jalan-jalan lah, ada matahari pagi. Kemudian ini reach out di friends. Kemudian ini minum gelas di pagi hari. Ini adalah untuk 3 jenis tadi yang tadi fruits, veggies. Kemudian ini adalah stretching. Kemudian ini juga stretching. Ini adalah yoga tadi, meditasi. Kemudian ini counting calories. Ini soda tadi. Yang terakhir adalah usahakan bisa tidur 8 jam lebih.